anugerah-Mu yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami sungguh tahu Tuhan bahwa waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Kadangkala Tuhan kami memaksakan waktu kami untuk Tuhan bekerja, tapi segala sesuatunya ada dalam kendali dan kontrol waktunya Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, kalaupun kami hari ini menunggu atas setiap jawaban doa kami, biarlah kami tetap berpengharapan kepada Tuhan Allah yang hidup, bahwa waktu-Mu selalu yang terbaik bagi kehidupan kami. Ajar kami untuk senantiasa berharap dan berserah kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Kami sehat, kami kuat hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Engkau menjadikan kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, itu juga semua karena anugerah Tuhan. Dan kami membawa segenap hidup kami untuk kami persembahkan di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Lewat pujian, penyembahan, sorak-sorai, bahkan kesaksian yang sudah kami perdengarkan Tuhan, kami terlalu percaya Roh-Mu ada di tengah-tengah kami, melawan dan menjamah setiap kehidupan kami. Dan juga Tuhan, kami percaya Tuhan lewat pemberitaan firman yang sebentar kami akan mendengarkan Tuhan. Kami percaya Engkau pun ada dan hadir di atas setiap firman itu Tuhan. Kami buka hati kami, pikiran kami, bahkan seluruh hidup kami untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Firman yang berkuasa untuk mengubahkan sikap hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dan layak lagi di hadapan Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Siapapun kami, baik yang onsite, baik yang online Tuhan. Siapapun kami yang mendengarkan firman pagi ini, biar kami sama-sama diberkati olehnya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, mari umat Tuhan yang siap untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, bersama-sama dengan saya mari kita katakan amin. Berikan dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Silakan duduk kembali. Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Shalom. Bapak Ibu yang ada onsite, shalom. Bapak Ibu yang ada di rumah, apa kabarnya siang ini Bapak Ibu? Tentu luar biasa ya, karena Tuhan kita dahsyat luar biasa. Amin. Sebelumnya saya harus mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru buat kita semuanya ya. Saya rasa belum terlambat Bapak Ibu ya. Selamat Natal dan Tahun Baru. Gong si faca angponya nalai. Masih boleh gak sih ngucapin gong si faca, apa udah cap gome? Kalau udah cap gome belum, udah gak boleh ya. Nah saudaraku, dikasih dalam nama Tuhan, senang rasanya ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara ya. Siang ini kali pertama saya ada di gereja saudara. Padahal udah khotbah berulang-ulang kali loh. Sampai-sampai tadi saya nyasar, hampir-hampir saya makan di ruang makan tadi di situ. Habis bagaimana? Saya taunya Pak Gembala masuknya lewat situ. Saya masih di mobil. Saya pikir, oh ini pintunya ini saya pikir. Saya nggak diinfo sama Bu Jesslyn, parkirnya di sebelah Pak, di gang. Nggak diinfo lagi pintunya nanti di depan, enggak. Pokoknya saya lihat Pak Gembala masuk, saya ikutin di situ. Aduh, ampuni saya Tuhan, ampuni. Nah hari ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya mau berkhotbah dengan tema sertakan Tuhan dalam setiap perencanaanmu. Apa tema khotbah saya Bapak Ibu? Sertakan Tuhan dalam setiap perencanaanmu. Nah yuk mari kita buka Alkitab kita. Bisa? Oh bisa. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Jalan terus dia ya, oh ini ke sini. Oh habis. Minta tolong Pak Bapak bantu aja dari situlah. Repot-repot. Yuk mari kita buka Alkitab kita, Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-17. Yang bawa Alkitab buka Alkitabnya, yang gak bawa Alkitab udah gak usah pura-pura buka Alkitab di handphonenya. Saya tahu ngintip WA itu. Ada di layar, mari kita baca bersama-sama. Saya izin buka masker ya. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-17. 2, 3. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik,
tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak ibu saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, sertakan Tuhan dalam setiap perencanaan kita, atau libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Bapak ibu, kita patut bersyukur bahwa hari ini kita sudah anugerahkan Tuhan untuk bisa memasuki di tahun yang baru. Betul ya? Apalagi sekarang sudah memasuki di bulan yang kedua, di minggu yang pertama. Itu semua karena anugerah Tuhan, dan kita patut bersyukur. Kenapa saya katakan kita patut bersyukur Bapak Ibu? Karena banyak orang Bapak Ibu yang gak nyampe ke tahun ini Pak. Bahwa kita harus bersyukur, kalaupun kita sampai dengan tahun ini, itu berarti anugerah Tuhan berlaku atas kehidupan kita. Nah cilakanya begini, banyak orang memprediksikan tahun ini tahun gelap. Banyak orang berkata bahwa tahun ini tidak akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Banyak orang berkata bahwa tahun ini akan ada terjadi resesi global, akan terjadi kesusahan besar. Bahkan Presiden Jokowi pun di sana dikatakan dalam pidatonya tahun 2023 itu tahun gelap. Ekonomi dunia akan goncang, dia bilang begitu ya. Lalu dikatakan bahwa saudaraku dikasih dalam nama Tuhan 98% kemungkinan resesi global. Kenapa? Negara-negara yang investasi pada tarik diri semuanya Bapak Ibu. Sepertiga dari negara yang ada di bumi ini akan bangkrut, itu kata Presiden Jokowi. Artinya kalau ada 200 negara, kurang lebih 70-nya akan mengalami kebangkrutan gara-gara resesi global. Nah yang saya mau bilang begini, orang boleh berkata apa tentang tahun ini. Orang boleh memprediksikan tahun ini akan terjadi kesukaran besar, tahun ini gelap. Tapi yang saya mau katakan begini, jikalau kita melibatkan Tuhan, maka semuanya itu tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Yang percaya katakan amin. Orang boleh memprediksikan apa tentang tahun ini Bapak Ibu. Tapi kalau kita melibatkan Tuhan, semuanya itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Sehelai rambut di kepala kita pun tidak diizinkan jatuh kalau Tuhan tidak menghendakinya. Yang percaya katakan amin. Kecuali yang botak. Kecuali yang botak Bapak Ibu, yang gak punya rambut. Berarti dia sudah diizinkan Tuhan rambutnya jatuh, kan begitu. Tapi selagi kita masih ada rambut, firman Tuhan katakan, sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Sehelai rambut di kepala kita pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan Bapak Ibu. Yuk kita lihat ayatnya. Lukas 21 ayat yang ke-18. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Itu janji firman Tuhan. Orang boleh berkata tentang apa tentang tahun ini, memprediksikan tahun ini tahun gelap, tapi firman Tuhan katakan kalau kita melibatkan Tuhan dalam setiap apapun yang kita kerjakan, firman Tuhan katakan sehelai di rambut kita pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Semuanya itu tidak akan terjadi kalau kita melibatkan Tuhan tanpa seizin Tuhan. Nah saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, maka terhadap apapun yang belum terjadi dalam kehidupan ini, kan kita belum tahu nih tentang kejadian apa yang akan terjadi dengan tahun ini ke depannya. Betul ya? Prediksinya boleh bermunculan, sudah boleh bermunculan menakutkan setiap kita yang mendengarnya. Tetapi yang mau katakan begini, libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Amin. Kasih tahu kiri kanan, libatkan Tuhan dalam hidupmu. Yang sudah kasih tahu balik bilang benih, lu juga keles. Libatkan Tuhan dalam setiap apapun yang kita kerjakan, terhadap apapun yang kita belum tahu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Amin Bapak Ibu. Nah faktanya biasanya begini. Orang kalau diberkati, orang kalau mampu, orang kalau sanggup, orang kalau tidak punya masalah, tidak punya pergumulan, lebih cenderung apa? Lupa untuk melibatkan Tuhan. Betul apa betul?
Tapi justru sebaliknya, ketika orang susah, ada dalam pergumulan, ada dalam persoalan, ada dalam penderitaan, lebih cenderung apa? Lebih cenderung untuk apa dia? Lebih melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. Betul apa betul? Maka saya berdoa biar jemaat Tuhan di tempat ini dikasih penderitaan terus sama Tuhan. Oh jangan dong Pak Pendeta. Kalau bisa di poin yang pertama, diberkati Tuhan, gak punya masalah, gak punya pergumulan, tapi tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Biar itu ada dalam setiap kehidupan kita. Nah ini menjadi kebiasaan orang Kristen Bapak Ibu. Ketika seseorang merasa sanggup, merasa mampu, posisi sangat-sangat diberkati Tuhan, kecenderungannya apa? Lupa diri untuk apa? Melibatkan Tuhan dalam apapun yang dia kerjakan. Tapi justru sebaliknya, ketika dia susah, ketika dia tidak mampu, ketika dia dalam pergumulan, lebih cenderung untuk melibatkan Tuhan. Nah biarlah kita dalam setiap apapun posisi, apapun yang kita alami, kita tetap sebagai orang-orang yang mengandalkan Tuhan atau melibatkan Tuhan dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Amin Bapak Ibu. Nah Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13 sampai dengan 17 itu punya judul perikop apa Bapak Ibu? Yang bawa Alkitab. Jangan melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Nah pertanyaannya begini, kenapa kita tidak boleh melupakan Tuhan dan harus selalu melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita? Judul perikopnya dari Yakobus itu adalah jangan melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Nah jadi pertanyaan buat kita, kenapa kita tidak boleh melupakan Tuhan dan harus selalu melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita? Yang pertama, karena begini, yang pertama. Karena kita tidak tahu berapa lama durasi waktu kehidupan kita. Yuk mari kita baca sama-sama. 2, 3. Karena kita tidak tahu berapa lama durasi waktu kehidupan kita. Kita lihat di ayat yang ke-13. Baca sama-sama. 2, 3. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok. Coba. Lihat yang saya garis kuning itu Bapak Ibu, yang saya warnain kuning. Hari ini ada atau besok. Ini menunjuk kepada waktu Bapak Ibu. Hari ini kita boleh ada, belum tentu besok kita masih ada. Hari ini kita sehat, belum tahu besok bagaimana dengan keadaan kita. Hari ini kita boleh diberkati Tuhan, tidak tahu besok apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita. Hari ini kita bisa kuat berdiri, masih bisa bernafas. Tidak tahu besok apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita Pak. Setiap kita punya durasi batas hidupnya masing-masing. Betul ya Bapak Ibu? Bahkan firman Tuhan batasi hidup kita itu hari ini. Kita yang hari ini ada di Jatinegara Timur. Cuman 70 tahun, betul ya? Mazmur 90 ayat yang ke-10. Masa hidup kami ini 70 tahun, kalau kami kuat 80 tahun, tapi kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Hari ini boleh kuat, gak tahu besok Pak apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita. Dan itu sudah terbukti selama masa pandemi, betul ya? Malam masih ngobrol-ngobrol, masih bercanda-bercanda, masih ngopi bareng di Kopi Janji Jiwa. Besok kita dengar kabar, pulang ke Rahmatullah, pulang ke rumah Bapak di sorga gara-gara COVID. Selama COVID Bapak Ibu, saya memakamkan jemaat dan orang-orang yang kena COVID yang minta dilayani kurang lebih ada 10 atau 11. Selama COVID Bapak Ibu, termasuk gembala saya, kakak ipar saya sendiri. Itu pun yang saya makamkan, tidak ada yang usianya 60 tahun ke atas, gak ada. Usianya 60 tahun ke bawah. Kakak ipar saya 49 tahun, disusul sama pendamping pengkhotbahnya 46 tahun. Ada lagi seorang anak muda 31 tahun. Tidak ada dari antara kita yang merasa diri superior Bapak Ibu. Apalagi selama pandemi, betul ya? Kelihatan sehat, kelihatan kuat, tiba-tiba besok kita dengar sudah meninggal gara-gara COVID Bapak Ibu. Ya takut-takut juga waktu itu memakamkan orang yang kena COVID Bapak Ibu. Tapi saya bikin aturan waktu itu. Tidak boleh bikin ibadah penghiburan selama 3 hari. Nggak boleh. Hanya 1 hari kalau mau. Lalu kalau dia terinfeksi atau tersuspek gara-gara COVID, tolong petinya langsung ditutup. Nggak ada acara tutup peti. Langsung ditutup. Lalu apalagi? Habis itu di wrapping Bapak Ibu.
diplastikin, lalu dikirim pakai paket tiki. Enggak, di wrapping Bapak Ibu. Supaya apa? Menjaga kami yang melayani. Takut-takut juga waktu itu kami. Loh saya ini ada hipertensi Bapak Ibu. Saya ada darah tinggi. Saya booster 3 kali, booster, vaksin booster yang ketiga itu, saudaraku, saya ditolak 4 kali. Gara-gara tensi darah saya 210/110. Tinggi sekali, saya enggak pusing. Saya enggak pernah mengalami pusing, makan sate masih saya sikat itu sate kambing Bapak Ibu. Sop kambing 1 mangkok masih habis, enggak pernah ngerasain pusing. Ternyata gaya hidup yang enggak benar yang saya kerjakan. Saya ngopi tiap hari Bapak Ibu. Gara-gara terdeteksi gara-gara COVID. Saya udah minum obat malam, minum obat pagi, enggak turun-turun juga. Sudah 3 kali saya cari tempat booster, ditolak semuanya. Gara-gara 190, Pak kalau Bapak 170 aja, saya injek itu Bapak. Ini Bapak 190 gak turun-turun, kata dia. Terakhir kemarin sudah 160, saya check up. Cuman bawahnya masih tinggi 110. Dokter bilang, Bapak tiap hari ngopi ya? Betul dok, stop Pak, jangan ngopi lagi. Ternyata ada beberapa orang itu kasusnya beda-beda kalau darah tinggi. Kalau mungkin kasus saya karena kopi, kafein yang terlalu tinggi Bapak Ibu. Akhirnya sudah 2 minggu ini saya berhenti tidak ngopi lagi. Jadi nanti ada Bapak Ibu yang mau traktir saya ngopi, maaf ya, saya tolak ya. Saudaraku dikasih dalam takut-takut juga mau memakamkan. Vaksin belum ada waktu itu kan. Akhirnya puji Tuhan lah. Nah tidak ada dari antara kita yang superior atas diri kita Bapak Ibu. Tidak ada dari antara kita yang berkuasa atas hidup kita. Hari ini kita ada, belum tentu besok kita ada. Artinya setiap kita punya durasi batas waktu kehidupan. Dan firman Tuhan katakan hidup kita itu sama seperti uap. Hidup kita itu sama seperti bunga rumput. Yuk kita baca dulu deh Mazmur 90. 2, 3. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang. Zaman dulu perjanjian lama umur manusia masih panjang-panjang Pak. Masih ratusan tahun. Manusia tertua yang terpanjang umurnya di dunia. Siapa namanya? Guru sekolah minggu semua ini yang jawab nih. Metusala umurnya berapa? 969. Turun-turun ke Nuh 150. Abraham turun 120. Sampai kita hari ini cuman dikasih batas umur cuman 70 tahun Bapak Ibu. Kalau kuat kebanggaannya kalau dapat bonus 80 tahun. Tapi apa? Kebanggaannya cuman penderitaan, sakit-sakitan, sudah gak doyan makan, jalan ke sono kemari mesti digotong atau dituntun atau didorong kursi roda. Ini firman Tuhan katakan, durasi hidup kita ada batasnya di dunia ini Pak. Dan kalau kita hari ini tidak tahu, hari ini masih ada, tidak tahu besok apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita. Yuk kita harus mawas diri, kita mesti selalu ingat akan Tuhan. Melibatkan Tuhan dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Kalau sewaktu-waktu kita pulang, dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga, kita tetap iman percaya kepada Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan. Itu maksudnya Bapak Ibu. Ya kita punya durasi waktu, coba klik di situ 1 Petrus pasal 1 ayat 24. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga. Senggol kiri kanan bilang begini, ternyata kita ini kayak bunga rumput, kasih tahu begitu. Kita digambarkan semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Segala kemuliaannya itu apa? Segala kebanggaan yang hidup. Ya. Jadi kita jangan sombong. Rumput muncul mekar bagus hijau sebelum matahari terbit. Ketika matahari terbit layulah dia. Itu gambaran kehidupan manusia. Hari ini kita boleh kuat, hari ini kita boleh sehat, hari ini kita masih boleh ada. Tidak tahu besok apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita. Maka kita harus libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Amin Bapak Ibu. Sama-sama bilang, libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. 2, 3. Yang kedua, kalau kita, saudaraku,
Judul perikop ini katakan libatkan, jangan melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Dan kenapa kita tidak boleh melupakan Tuhan dan harus melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Baca sama-sama 2, 3. Karena kita tidak tahu apa rencananya yang terbaik atas kita. Karena kita tidak tahu apa yang menjadi rencananya Tuhan atas hidup kita, Bapak Ibu. Tapi satu hal tanamkan dalam benak pikiran kita, rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk atas hidup kita. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan tentang damai sejahtera. Rancangan Tuhan tentang hari depan yang penuh harapan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Cuman itu terjadi dalam kehidupan kita nggak tahu cara kerjanya Tuhan. Cuman satu hal tanamkan dalam benak pikiran kita. Rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik. Kalaupun kita hari ini menderita, percayalah di dalamnya ada maksud rencana Tuhan yang terbaik atas hidupmu. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan atas hidup kita. Kau tahu yang terbaik. Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Terus, biarin saya tungguin. Saya nggak pulang nih hari ini. Saya tidur di belakang nanti. Dalam segala hal ku tahu Allah bekerja tuh kebaikanku. Tahu lagunya? Kau tahu yang terbaik, kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal ku tahu Allah bekerja tuh kebaikanku. Tahu lagunya Bapak Ibu? Kalau nggak tahu kebangetan, saya udah 2 kali nyanyi dari tadi. Saya udah 2 kali loh nyanyi dari tadi. Kau tahu yang terbaik atas hidupku Tuhan. Kau tidak merancangkan yang buruk. Yuk kita lihat dulu deh ayat yang sudah sangat terkenal. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Baca sama-sama 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita tidak tahu apa yang menjadi rancangannya atas hidup kita Bapak Ibu. Tapi satu hal yang mesti kita tanamkan dalam benak pikiran kita. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Nah kadangkala kita begini. Seringkali kita ingin melakukan hal-hal yang baik. Tapi justru hal yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kita. Betul apa betul? Seringkali kita ingin merancangkan hal-hal yang baik supaya terjadi dalam kehidupan kita. Justru yang buruk, malah yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Gak usah heran Bapak Ibu. Sebab apa? Sebab begini, yang menurut anggapan kita baik, belum tentu baik di pemandangan Tuhan. Yang menurut anggapan sakit buat kita, mungkin itu yang terbaik dari Tuhan untuk hidupmu. Kok gak ada amin? Yang menurut anggapan kita baik, belum tentu baik di pemandangan Tuhan. Yang menurut anggapan kita sakit hari ini buat penderitaan dalam kehidupan kita, mungkin itu justru yang terbaik buat dari Tuhan buat hidupmu. Sebab jalannya Tuhan bukan jalannya kita. Rancangannya kita bukan rancangannya Tuhan. Coba klik di situ ayatnya. Yesaya 55 ayat yang ke-8. Baca sama-sama. 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman. Jadi gak usah heran Pak. Kalau kita ingin merancang-rancangkan yang baik, justru yang buruk, yang tidak baik malah terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Yang menurut anggapan kita baik, belum tentu baik di pemandangan Tuhan. Yang menurut kita sakit buat kita, mungkin justru itu yang terbaik dari Tuhan untuk hidup kita. Di balik semuanya itu ada rancangan Tuhan yang terbaik atas hidup kita. Jalannya Tuhan bukan jalannya kita. Rancangannya Tuhan bukannya rancangan kita. Maka kalau kita tahu akan semua hal ini, maka kita mesti berserah dan libatkan penuh Tuhan dalam setiap hidup kita. Kan seringkali kita nyanyi lagunya kan, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya,
Ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Saya mau tanya ya, tolong dijawab. Kalau pendeta nanya, tolong dijawab. Jangan sampai pendeta nanya, saudara balik nanya, Pak Pendeta nanya. Pak Pendeta bertanya-tanya. Siapa pencipta lagu ini? Yes, Jonathan Prawira, diambil dari inisial namanya kan? J, jalanmu tak terselami. O, oleh setiap hati kami. N, namun satu hal ku percaya. A, ada rencana yang indah. T, tiada terduga kasih-Mu. H, heran dan besar bagiku. A, arti kehadiran-Mu selalu. N, nyata di dalam hidupku. Prawira. P, penyertaan-Mu sempurna. R, rancangan-Mu penuh damai. A, aman dan sejahtera. W, walau di tengah badai. I, ingin ku selalu bersama. R, rasakan keindahan. A, arti kehadir. Jadi kalau saudara dikasih nama sama orang tua dulu, zaman dulu nama yang aneh-aneh. Cok Silito nggak usah kau minder. Siapa tahu itu bisa jadi lagu ya. Gak usah kau minder, dikasih nama orang tua Timbul Silitonga. Gak usah minder, siapa tahu bisa jadi lagu. Nah saudaraku, dikasih dalam nama Tuhan. Sebab rancangannya Tuhan itu bukan rancangannya kita. Jalannya kita bukan jalannya Tuhan. Pokoknya yang terjadi dalam kehidupanmu hari ini, imani saja, di situ ada rancangan Tuhan yang terbaik. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Maka kita harus andalkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Yuk kita lihat contoh di situ. Yusuf, siapa Yusuf Bapak Ibu? Ya. Yusuf, dia harus menderita. Dia harus dibuang ke sumur. Dia hanyalah seorang anak muda yang taat akan perintah orang tuanya. Siapa orang tua Yusuf? Ya, guru sekolah minggu ini pasti yang bisa jawab nih. Yakub yang kita kenal hari ini, Israel. Disuruh sama Yakub, kamu ke ladang, kirim makanan buat kakak-kakakmu di sono. Sampai di ladang, Yusuf harus menderita. Dibuang ke dalam sumur. Lalu apa? Dijual jadi budak. Dan itu penderitaan buat Yusuf. Betul ya? Belum lagi dia difitnah sama Tante Poti. Tahu Tante Poti? Istrinya Potifar. Difitnah sama Tante Potifar. Masuk ke penjara. Itu penderitaan buat Yusuf. Tapi lihat ya, penderitaan buat Yusuf itu merupakan kebaikan bagi Yusuf itu sendiri. Supaya apa? Dia dipakai Tuhan menjadi orang hebat di Mesir untuk apa? Memperlengkapi, mempersiapkan, memberi makan bangsa yang besar. Penderitaan awalnya. Tapi justru penderitaan itu, di balik penderitaan itu ada maksud Tuhan yang luar biasa. Untuk apa? Mempersiapkan Yusuf menjadi orang hebat di negeri Mesir. Orang kedua terhebat di bawahnya Fir'aun. Untuk apa? Menjamin hidup bangsa yang besar. Saudara-saudaranya, ke-12 suku Israel Bapak Ibu. Mau siapa lagi? Klik di situ sekali lagi. Daud, siapa yang tidak kenal Daud? Dia harus dikejar-kejar sama siapa? Saul hendak dibunuh, padahal dia mengikat perjanjian dengan anaknya si Saul, si Yonatan. Tinggal di istana raja, tinggal di istananya si Saul Bapak Ibu. Dijadikan kepala pasukan prajurit perang. Lalu apa yang terjadi? Gara-gara iri hati, Saul iri hati dengan Daud. Gara-gara orang berkata, Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Muncullah kebencian. Daud dikejar-kejar. Dia harus melarikan diri dari bukit yang satu ke bukit yang lain. Ke goa yang satu, ke goa yang lain. Ke hutan yang satu, ke hutan yang lain. Itu penderitaan buat Daud. Tapi justru siapa yang sangka bahwa penderitaan itulah menjadi kebaikan buat kehidupan Daud. Supaya nanti kalau dia dikukuhkan, ditabiskan menjadi raja, Daud tahu batas-batas teritorial, wilayah-wilayah kekuasaannya Bapak Ibu. Penderitaan buat Daud, penderitaan Pak. Dia harus kabur ke sono kemari, mengasingkan diri, sembunyi dari kejaran Saul. Mau siapa lagi? Klik di situ. Musa. Dari sejak bayi sudah harus dibuang di sungai Nil. Untuk apa saudaraku? Dia terputus dengan kasih sayang orang tuanya. Dia dibuang Bapak Ibu. Tapi justru penderitaan yang dialami Musa itulah
yang menjadi kebaikan dalam kehidupannya. Supaya apa? Dia dirawat oleh putri Fir'aun, ada dibesarkan di dalam istana Fir'aun. Supaya kelak dia menjadi tahu apa-apa saja yang menjadi batas-batas atau menjadi budaya dari orang-orang Fir'aun ketika dia harus disuruh Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Penderitaan buat Musa, tapi justru di baliknya ada rencana Tuhan yang indah. Amin Bapak Ibu. Mau siapa lagi di situ? Klik sekali lagi. Yusuf dan Maria, keluarga kudus yang Bapak Ibu Saudara rayakan tanggal 25 Desember kemarin. Nggak tahu sudah merayakan Natalan belum? Kalau belum tolong undang saya sebagai pengkhotbahnya. Oh, udah kali. 25 Desember kemarin, Yusuf dan Maria harus menderita jalan beribu-ribu mil, Pak. Ya, dari kampung Tuhan Yesus dari Nazaret menuju ke Mesir itu jauh banget Bapak Ibu. Ya kalau hari ini sih cepet ya. Dari Mesir menuju ke Taba Border itu cuma 8 jam. Dari Taba Border menuju ke kampung Tuhan Yesus Nazaret itu 3 jam. Ya kurang lebih 12 jam lah naik bis. Itu pakai jalan yang lurus saja. Nah zaman dulu belum ada bis, belum ada jalan raya. Apalagi di musim-musim bulan Desember, itu musim dingin Bapak Ibu. Suhu bisa 0 derajat sampai dengan 10 derajat. Kok Pak Pendeta tahu? Berulang-ulang saya sudah pernah ke sono Bapak Ibu. Kesononya bulan Desember. Nanti tanggal 6 bulan Maret saya juga pergi bawa rombongan. Visa sudah diurus, tinggal pergi saja. Bapak Ibu ada yang rindu ke Holy Land? Oh puji Tuhan gak ada yang rindu ini. Mainnya cuma Jatinegara, Kampung Melayu balik lagi Jatinegara. Dimulai dari kerinduan dulu, amin. Miliki kerinduan, Tuhan aku rindu berziarah ke tanah perjanjian. Tuhan nanti jadikan berhasil itu dalam kehidupan. Loh ya wong sayang ini dulu supir gereja Bapak Ibu. Saya ini supir gembala saya. Gembala saya itu 39 kali ke Holy Land Bapak Ibu. 39 kali. Selama 39 kali itulah saya selalu diminta untuk nganterin dia, nyupirin dia. Bukan nyupirin dari sini ke Israel, bukan. Nyupirin dari rumahnya ke bandara. Tiap kali nganterin selalu ada kerinduan. Kapan kayak saya yang disupirin orang untuk saya ke Holy Land begitu. Saya berdoa Tuhan satu kali waktu kelak saya pasti disupirin orang dan saya akan pergi ke Holy Land. Itu doa saya tahun 2012. Puji Tuhan saya berdoa 2013 tidak terjadi apa-apa. 2014, 2015, 2016, 2017 baru dijawab Tuhan. Itulah kali pertama di bulan November musim dingin, baru awal-awal musim dingin saya pergi ke sono. 2018 pergi lagi. 2019 gagal gara-gara Covid. 2020 lockdown, tour travel pada kolaps semua. 2023 inilah baru mulai lagi. Nah saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, itu penderitaan buat Yusuf dan Maria. Harus berjalan, naik ke ledelo Pak. Jalannya bukit berbatu kalau saudara tahu. Bukit berbatu, belum ada jalan yang lebar begitu. Bukit berbatu, batu-batu, gunung-gunung batu semuanya Bapak Ibu. Dan itu musim dingin. Dia harus jalan bermil-mil bawa bayi Yesus. Supaya apa? Supaya tidak diketemukan sama Herodes dan dibunuh kan? Waktu itu kan ada perintah, pokoknya bayi balita yang berumur 2 tahun ke bawah bunuh semuanya yang laki-laki. Karena Herodes tidak mau tersaingi kedudukannya sebagai raja. Maka malaikat Tuhan suruh Yusuf dan Maria mengungsi dulu selama kurang lebih 2 tahun ke Mesir Bapak Ibu. Nah itu penderitaan buat keluarga kudus Yusuf dan Maria dan bayi Yesus. Coba andai kata hari itu Yusuf tidak mengungsi ke Mesir. Apa yang terjadi? Hari ini tidak terjadi keselamatan bagi umat manusia. Betul ya? Tapi justru itulah penderitaan yang dialami oleh keluarga kudus Yusuf dan Maria. Tetapi dibalik semuanya itu ada maksud Tuhan yang baik, rencana Tuhan yang baik dalam kehidupan keluarga kudus. Oleh karenanya Bapak Ibu, kita tidak tahu apa yang menjadi rancangannya Tuhan atas hidup kita. Tapi tanamkan dalam benak pikiran kita, rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Walaupun harus menderita hari ini, di balik semuanya itu ada rencana Tuhan yang indah atas hidupmu. Kau tahu yang terbaik, kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Terus, ini udah 3 kali loh saya nyanyi loh. Ini yang ketiga kalinya loh. 4 kali jadi album nanti. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja
Allah bekerja tuh kebaikanku. Kalaupun kita hari ini harus menderita, harus ada dalam pergumulan, imani saja Bapak Ibu bahwa di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk kebaikan kita. Roma 8 ayat yang ke-28. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Masih ingat yang pertama tadi kenapa kita harus melibatkan Tuhan? Ada durasi batas kehidupan kita. Yang kedua, karena kita tidak tahu apa yang menjadi rencananya atas hidup kita. Tapi tanamkan saja rancangan Tuhan itu yang selalu terbaik. Mari kita baca sama-sama yang ketiga. 2, 3. Karena di dalam Yesus ada kepastian. Karena di dalam Yesus ada kepastian Bapak Ibu. Yang dikecam di situ sama penulis Yakobus bukan dia berdagangnya, bukan cari untungnya. Tetapi kalau Tuhan menghendaki, garis bawahi kata itu. Ada seorang pedagang, aku hendak pergi ke kota ini, berbuat ini dan itu ya. Jika Tuhan menghendakinya, itu kan memberikan indikasi bahwa kita mesti tanya sama Tuhan dulu. Melibatkan Tuhan itu artinya kita konfirmasi dulu sama Tuhan. Tuhan kehendaki enggak aku berusaha ini dan itu. Aku punya rencana ini dan itu. Tuhan, jika Tuhan menghendaki, aku berbuat ini dan itu. Itu kata firman Tuhan. Nah, karena di dalam Tuhan ada apa Bapak Ibu? Ada kepastian. Dan orang yang melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan, klik di situ Pak, adalah sama dengan orang yang mengandalkan Tuhan. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Orang yang melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan sama arti dengan orang yang mengandalkan Tuhan. Dan orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya pasti diberkati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Di dalam Tuhan ada kepastian. Kalau kita melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita, itu sama halnya dengan kita orang yang mengandalkan Tuhan. Dan janji firman Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan kepastiannya diberkati Tuhan. Yuk kita lihat ayat yang sudah sangat terkenal. Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan 8. 1-2 ayat terakhir buat kita. 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan. Orang boleh memprediksikan mungkin tahun ini tahun kering, tahun kesusahan, resesi global, tahun gelap. Tapi kalau kita melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita, itu sama halnya dengan kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kepastiannya adalah hidup kita diberkati Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu, selama bulan-bulan pandemi, bulan COVID, Bapak Ibu, tahun, bukan bulan ya, tahun. Selama tahun COVID, banyak teman-teman saya, pendeta, hamba-hamba Tuhan, mereka bilang, wah tahun ini tahun kesusahan buat kami ya, buat kita ya. Tapi saya bilang begini Bapak Ibu, tahun-tahun COVID itu tahun kelimpahan buat saya. Tahun-tahun COVID banyak teman-teman saya yang pendeta bilang, waduh ini tahun kesukaran besar buat kita ya. Tapi saya bilang, tahun itu tahun mujizat buat saya Bapak Ibu. Tahun kelimpahan buat saya. Bagaimana tidak mereka berkata demikian. Pendeta kayak kami ini, orang karismatik. Ganggu. Pendeta kayak kami ini karismatik tidak punya gaji Bapak Ibu, betul. Kecuali kalau pendeta Protestan. Kalau pendeta Protestan itu digaji sama sinodenya, betul ya. Pendeta karismatik ini nggak ada gajinya, betul ya Pak. Namanya aja GBI, Gereja Bebas Indonesia. Bebas saya buka gereja di mana ya sudah, saya bertanggung jawab dengan pemenuhan kebutuhan saya sendiri, kan begitu. Siapa suruh buka gereja di situ, kan begitu. Nah saudaraku, dikasih dalam nama Tuhan. Saudaraku, pendeta kayak kami gereja di GBI ini adalah gajinya 1 bulan 30 hari. Itu gaji pendeta GBI. 1 bulan 30 hari. Artinya kalau dalam 30 hari gak ada jadwal, ya kami gak makan. Itu aja intinya. Bergantung dengan hari-hari, kalau ada yang undang khotbah, ya itulah gaji saya. 1 tahun jadwal khotbah sudah masuk Pak, sudah saya susun 1 tahun.
Gara-gara COVID bubar semuanya. Termasuk persekutuan doa. Setiap Jumat saya pasti khotbah di persekutuan doa di kantor-kantor. Sudah pasti itu selama 1 tahun. Gara-gara COVID, WFH, work from home, semuanya bubar sekarang. Semuanya bubar. Tapi Tuhan tidak kekurangan cara untuk menolong hidup saya. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam jalanmu. Tuhan gak kekurangan cara untuk menolong hidup saya Bapak. Setiap seminggu 2 kali ada perusahaan makanan yang WA saya. 2 minggu sekali, seminggu 2 kali. Pak ada 200 nasi box, Pak ada 200 jeruk, Pak ada 200 puding. Silakan Bapak ambil, tolong bagi-bagi ke jemaat dan orang-orang di sekitar gereja. Bayangkan seminggu 2 kali loh. Coba lah nasi box itu 200 saya bawa pulang, apa gak muntah-muntah saya? Sampai saya nggak ini, kewalahan sendiri saya berhentiin. Udah Pak, cukup Pak. Saya sendiri yang berhentiin. Saya carikan tempat, Bapak silakan stay di situ, buka ini apa namanya toko dan lain sebagainya buat bagi-bagi ke warga, saya bilang begitu. Belum lagi ada orang kebingungan bawa perpuluhan. Gara-garanya cuma satu, gerejanya tutup. Dia bingung bawa perpuluhannya kemana. Dia datang bawa uang 1 kantong kresek Bapak Ibu. Dia tahu saya dengan Pastor Samuel Simanjuntak itu kan punya banyak hamba-hamba Tuhan yang tergabung di wadah kami kan. Dia bilang begini, Pak ini tolong dibagi-bagi ke sesama hamba-hamba Tuhan. Bayangkan uang segitu, dia bisnisnya bagus, alat-alat kesehatan. Lalu dia bingung perpuluhannya bawa kemana. Dihantarkan ke kami. Kami kebagi-bagilah ke hamba-hamba Tuhan. Tuhan tidak kekurangan cara untuk menolong hidup kita Bapak Ibu ya. Kalau kita mengandalkan Tuhan, sekalipun orang memprediksikan tahun ini tahun gelap, tahun ini tahun kering. Percayalah Tuhan selalu punya banyak cara untuk menolong hidupmu. Tuhan punya selalu jalan terbaik untuk menolong hidupmu. Jalan Tuhan itu selalu yang terbaik dan Tuhan selalu dahsyat di dalam segala perbuatannya. Asalkan kita tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Amin. Buat firman Tuhan, berikan kemuliaan. Tutup Alkitab saudara. Mari kita datang pada Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa kami bersyukur buat firman yang datang dalam kehidupan kami. Engkau yang mengajarkan kami supaya kami tetap mengandalkan Tuhan. Melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kami. Apapun yang kami alami hari-hari ini Tuhan. Walaupun menurut kami adalah sakit buat diri kami. Tapi kami percaya di balik semuanya itu ada rencana Tuhan yang indah. Yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Memang kami harus melewati persoalan. Memang kami harus melewati penderitaan, memang kami harus melewati pergumulan, tapi di balik semuanya itu ada rencana Tuhan yang indah atas setiap yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kami. Satu yang kami imani Tuhan, jalan kami bukanlah jalanmu, rancanganmu bukanlah rancangan kami, dan kami mengimani terjadi apa terjadi dalam kehidupan kami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kami. Ada rancangannya Tuhan yang indah atas setiap kehidupan kami. Memberkati seluruh umatmu, jemaatmu di GBI Jatinegara Timur 56 ini Tuhan, memberkati setiap kami yang onsite dan yang online. Apapun yang kami alami, apapun yang mereka alami Tuhan, biarlah mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan dan tetap mengandalkan dan melibatkan Tuhan dalam setiap apapun yang mereka kerjakan. Berkati pengembalaan di tempat ini, memberkati Bapak Gembala, Ibu Gembala dan tim pengembalaan dan penata layan di tempat ini. Seluruh jemaat Tuhan diberkati senantiasa. Pergumulan gerejamu di tempat ini juga Tuhan memberkati senantiasa. Terima kasih buat berkat anugerah Tuhan bagi gerejamu hingga kami boleh beribadah hari ini Tuhan. Terima kasih demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari kita semua yang sudah diberkati oleh firman Tuhan sama-sama kita berkata amin. Tuhan